Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi amma ba'd. Puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah, dan ini anugerah yang luar biasa. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti, khususnya kita yang hadir pada kesempatan ini, tergolong sebagai umat beliau, diakui sebagai umat beliau, dan mendapatkan pembelaan dari beliau. Selanjutnya khatib tak lupa berwasiat kepada kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada pada diri kita, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kembali kita sejenak perhatikan satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 268. Ayatnya pendek, namun yang berhubungan dengannya banyak sekali di dalam Al-Quran, yang berbunyi asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kekurangan, dan senantiasa pula mengajak kalian agar untuk menjadi orang fahsya. Yang dimaksud di sini adalah kikir. Hadirin, kalau kita berbicara setan dari sisi artinya saja, setan ini adalah jauh dari kebenaran. Dari sisi artinya saja. Nah, setan ini tidak ada benar-benarnya. Kalau manusia masih ada benarnya, masih ada salahnya. Kalau malaikat
senantiasa cenderung pada ketaatan sesuai dengan apa yang Allah perintah. Kemudian setan ini adalah makhluk yang sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Maka ketika diponis itulah ia mendeklarasikan dirinya untuk senantiasa bermusuhan dengan makhluk lainnya, yakni anak cucu keturunan Adam. Ini yang harus diwaspadai, ini yang harus sudah menjadi harga mati, yang sudah harus tertanam pada diri manusia, hamba anak cucu keturunan Adam. Ini yang sudah harga mati, tidak boleh tidak, yang harus dipahami oleh kita. Makanya pada ayat ini salah satu program mega proyek terbesar yang tidak akan kenal lelah, tidak ada kenal istirahat adalah untuk menakut-nakuti anak cucu keturunan Adam dari sisi kekurangan. Maka ketika anak cucu Adam beranak pinak lahir di muka bumi ini, maka kita tahu isi dunia ini tidak lain adalah harta, tahta, pangkat jabatan, dan keindahan. Katakanlah keindahan ini kita ambil satu contoh otentik dengan wanita. Bagaimana setan senantiasa menakut-nakuti dengan tiga hal ini? Pertama, harta. Padahal di dalam ayat lain sudah dijanjikan oleh Allah, rezeki makhluk Allah, jangankan manusia, makhluk Allah ini banyak, bukan manusia saja. Allah sudah menjanjikan yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau beberapa waktu yang lalu kita kenal ada kapal tenggelam yang konon kabarnya 1.500 kedalaman. Dari setiap per 100 meter itu ada makhluk dengan berbagai jenis makhluk yang ada di dalam dasar lautan. Itu saja tidak luput dari rezeki dan karunia Allah. Maka setan dari segi harta ini padahal sudah Allah jamin, apa yang ditakut-takutinya? Ketika sudah diberi harta, apapun seberapa banyak dikitnya harta itu, maka akan senantiasa akan ditakut-takuti, akan dibisiki dengan kekurangan. Dengan kata lain, sudah memiliki harta tapi kurang, atau bahasanya lain, kurang banyak, kurang melimpah ruah. Dan ini terus akan ditakut-takuti dari sisi ini. Sehingga kalau sudah tertanam kekurangan harta, maka bagaimana caranya untuk mendapatkan harta itu? Tidak ada urusan apakah ini dengan cara yang dibenarkan, apakah ini haram, apakah ini dilarang. Yang penting target tercapai sehingga tidak kekurangan. Ini dari sisi harta. Kemudian dari yang kedua adalah pangkat atau jabatan. Apa yang dimaksud dengan ditakut-takuti dengan kurang ini? Kurang tinggi, kurang hebat, kurang sampai puncaknya.
Maka dari sisi inilah setan tadi akan senantiasa memperdaya manusia. Bagaimana caranya yang kamu tadi kurang tinggi itu supaya mencapai derajat tinggi. Naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Supaya terpenuhi. Tidak peduli caranya bagaimana. Mau geser kanan, geser kiri, mau sikut kanan, sikut kiri, yang penting agar tercapai tinggi pangkatnya. Tidak ada alasan mau cara apa. Dan yang ketiga, hadirin, kurang indah. Maka isi dunia ini sebenarnya keindahan, banyak pula keindahan. Cuma terkadang banyak orang yang terbuai. Maka di antara keindahan yang banyak itu adalah wanita. Sudah dikasih istri sebagai teman hidup pendamping, diberi anak sebagai hiburan, tapi ternyata masih kurang dibisiki, ditakut-takuti, digoda, dirayu oleh setan, kurang indah, kurang cantik. Maka wajar kalau kita banyak mendengar banyak tokoh-tokoh dunia sekalipun ya, harus turun reputasinya, rusak reputasinya, karena memang ini adalah mega proyek terbesarnya setan. Nah, kemudian hadirin, siapa saja sih, apa saja sih manusia ciri yang sudah terpapar oleh setan ini? Ketika dia takut dengan ancaman ini, siapa saja? Ciri yang pertama adalah orang tersebut tidak selektif lagi, atau kurang selektif, atau tidak selektif lagi ketika mencari penghasilan. Ini perlu diwaspadai. Kalau ada pada diri seseorang ketika sudah kurang selektif atau tidak selektif lagi dalam mencari penghasilan, ini tanda-tanda sudah terpapar oleh yang ditakut-takuti oleh setan. Nah, jangan lupa pula ciri yang kedua. Ini mudah sekali ciri yang kedua ini. Bahkan kita sering di masyarakat mendengar ciri yang kedua, mudah sekali untuk mengidentifikasinya adalah apabila seorang hamba manusia dalam kehidupannya itu pelit, bakhil. Sekali lagi, kalau ada hamba manusia dalam dirinya pelit, enggan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ini tanda-tanda terpapar pada dirinya itu ada keberhasilan setan memperdaya dirinya. Makanya bisikan yang luar biasa ketika pelit ini terjadi, bukankah kamu, bukankah dirimu sudah pontang-panting mencari nafkah, tidak kenal pagi dan petang, peras keringat banting tulang. Begitu kau dapatkan hartanya, kenapa kau berikan kepada orang lain? Ini bisikan luar biasa setan dalam rangka agar manusia itu tidak atau enggan untuk memberikan atau membantu orang lain. Dan jangan lupa pula, setan itu juga tahu bagaimana fadilahnya, keutamaannya kalau orang itu dermawan. Jangan dikira, boleh jadi dia lebih pintar dan lebih tahu dari manusia ketika bicara keutamaan atau fadilah memberi, membantu orang lain itu. Dan ini mega proyeknya setan. Jangan sampai ada manusia yang hidup di dunia ini mendapat gelar dermawan. Maka kalau ada hamba manusia di muka bumi ini mendapat gelar dermawan, maka itu setan luar biasa kebakaran Allah. Oleh karena itu, para hadirin yang telah dirahmati oleh Allah, selalu di dalam Al-Quran dikatakan banyak sekali
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.